Doa di mana-mana ya, memang ya, yang namanya doa di mana-mana. Di setiap tempat, di setiap kesempatan adalah doa. Iya, setiap ucapan kita, setiap kita menghembuskan nafas, setiap kita menghirup udara, setiap kita menjejakkan langkah kita, itu adalah sebuah doa, harapan. Dan harapan itu apa sih? Nah, ini dia. Saya mendapatkan satu insight yang menarik mengenai harapan beberapa waktu lalu ketika saya nonton salah satu podcast yang asik juga. Terus baca buku juga ya, dari buku apa gitu. Bahwa harapan itu sesuatu yang belum belum mewujud, sesuatu yang berada di alam imajinasi seseorang, setiap orang, dan itu artinya dia sebenarnya harapan itu sebenarnya sebuah gambaran tentang yang diinginkan, dan dia harus tahu persis kalau harapan yang pengen nyata ya, harus tahu persis kapasitas dia di mana, kedudukan dia ataupun posisi dia saat ini berada di posisi yang seperti apa. Nah, disitulah harapan kemudian tergambarkan dalam imajinasi kita, dan itu akan menjadi pendorong kita, motivator kita, sekaligus motor kita, katalisator juga untuk bisa melakukan sesuatu yang mungkin bisa jadi di luar ekspektasi yang kita harapkan. Akhirnya terjadi, terwujud gitu ya. Banyak kan kita itu sering banget ya, mungkin Anda, saya juga ya, sering banget mendapatkan cerita tentang orang yang nggak kepikiran bahwa, oh sebenarnya dia cuman pengennya apa ya, sesuatu yang sederhana saja, tetapi yang dia dapat lebih dari itu. Nah, itu artinya apa? Ada keseriusan di dalam mewujudkan harapan itu. Maka disitulah kemudian orang bisa menghasilkan atau mendapatkan lebih dari apa yang dia kehendaki gitu. Doa di mana-mana. Iksan Sikoter ya, keren. Lagu yang keren sih. Ya, masih dilanjut kebersamaan kita di perjalanan Halo Kota Batik. Nah, kira-kira saya mau nanya nih kepada Anda, kira-kira apa nih harapan Anda di bulan puasa ini? Nanti pada saat Lebaran nanti, apa yang akan Anda lakukan? Apa yang ingin Anda lakukan, atau apa yang rasa-rasanya itu adalah sesuatu yang sangat bernilai bagi Anda saat nanti dilaksanakan pada Lebaran nanti. Yang harus Lebaran sih ya, tapi saat ini juga katakanlah sesuatu yang bernilai, sesuatu yang sangat bermakna dalam kehidupan Anda yang ingin Anda lakukan apa dalam kehidupan Anda. Bisa jadi yang belum ya, yang belum terlaksana tapi ingin banget Anda laksanakan. Ya, boleh ya dibagikan di sini di 0858542474 ataupun melalui WhatsApp di 0855420912. Silakan Anda bisa berbagi tentang harapan Anda. Barangkali ya, siapa tahu ada yang mendengarkan dan kemudian ada yang ini kayaknya menarik nih untuk diwujudkan bersama gitu. Karena tidak ada salahnya harapan itu, upaya untuk mewujudkan harapan itu dilakukan bersama-sama dengan orang-orang yang ada di sekitar Anda, dengan orang-orang yang mungkin juga punya harapan yang sama. Nggak masalah, karena akan lebih ringan deh kayaknya kalau harapan itu bisa dijalankan bersama dan bisa dikomunikasikan dengan lebih baik itu. Nah, gitu ya. Yang penting kalau harapan yang saat ini mungkin Anda sudah pengen buka puasa ya. Cepat-cepat maghrib gitu ya. Mendengar beduk maghrib gitu ya. Sabar dong ya. Iya, masih berapa jam lagi sih? Ya sekitar 3 jam, 2 jam lebih lah ya, 2 jam lebih lah. Nggak sampai genap 3 jam lah. Aduh, pokoknya tetap sabar, tetap dengan ya fokus saja pada aktivitas yang Anda kerjakan. Kayak tadi ya, bahwa ternyata ketika kita fokus pada apa yang kita kerjakan, pada kebaikan Anda sendiri, pada kebaikan kita sendiri, kita bisa jadi lupa terhadap apa-apa yang mengganggu pikiran kita, yang hal-hal yang
nggak seharusnya kita pikirkan. Sehingga kita ya enjoy aja gitu ya. Nah kemudian, penting banget ya untuk, sama dengan yang namanya mewujudkan harapan itu kadang-kala perlu yang namanya kita mencari dukungan dari orang-orang terdekat. Ya, kenapa? Siapa tahu dari mereka ini kita mendapatkan insight yang lebih dari apa yang kita pikirkan gitu kan. Karena perspektif orang lain itu kadang-kala juga penting untuk kita dengarkan. Ya, kenapa? Kita mungkin merasa bahwa apa yang kita sudah kerjakan itu bagus, baik, bener gitu. Tapi belum tentu itu bisa berterima dengan orang lain. Misalnya saja nih, mencipta lagu misalnya. Ya sih, lagunya bagus, notasinya keren, tapi ketika didengar orang lain belum tentu. Nah, ini bukan ngomong soal selera ya, tetapi lebih pada bagaimana orang komunikasi karya itu adalah sebuah komunikasi, itu penting banget. Komunikasi untuk apa sih, menyampaikan apa sih, gagasan apa sih yang mau disampaikan, perasaan yang bagaimana sih yang mau diungkapkan lewat lagu itu. Nah, kita harus tahu relate nggak dengan kehidupan kita sehari-hari, atau ada korelasi nggak dengan kehidupan orang-orang di sekitar kita. Nah kalau misalkan iya, wah itu pasti biasanya diterima tuh. Tapi kalau enggak, ya agak gimana gitu ya. Nah makanya mencari dukungan atau mencari orang-orang yang mendukung kita ya dalam ya melakukan banyak hal itu sangat penting banget, dan itu memerlukan perspektif mereka. Teman atau keluarga ini bisa membantu kita untuk menemukan cara terbaik untuk menghadapi segala sesuatu ya, dan mereka bisa memberikan dukungan yang kita butuhkan untuk tetap kuat dan tidak terpengaruh oleh apapun yang ada di luar. Nah, lalu apa yang berikutnya selain itu untuk bisa mewujudkan harapan, untuk bisa membuat apa yang kita kerjakan itu tidak terlalu membuat kita itu jadi berhitung-hitung banget. Ini memaafkan untuk kebebasan emosional. Nah, memaafkan mungkin kata yang mudah, tapi untuk melakukannya kayaknya nggak gampang sih. Karena memaafkan itu bukan berarti melupakan atau membenarkan tindakan orang yang mungkin selama ini tidak begitu menghargai diri kita, menghargai kebaikan Anda. Nah, ini adalah langkah penting untuk membebaskan diri dan beban emosional yang negatif terutama, dan memaafkan itu adalah cara untuk mencapai kedamaian batin. Wah, kalau sudah ngomong kedamaian ya udah deh, kelar ya. Nah, dengan memaafkan kita melepaskan diri dari rasa sakit yang bisa menghambat kita. Dan ini adalah tindakan yang menunjukkan kekuatan serta kedewasaan. Dan ingatlah, memaafkan adalah hadiah yang bisa kita berikan untuk diri kita sendiri. Dan ini adalah langkah penting untuk melanjutkan hidup yang lebih positif dan progresif pastinya. Lalu apa lagi? Yang terakhir adalah fokus pada persoalan atau hal-hal yang positif. Ya, kita perlu mengalihkan perhatian dari rasa kecewa dengan memfokuskan pada hal-hal yang positif dalam kehidupan kita. Bersyukur atas segala hal baik yang kita kerjakan, yang pernah kita punyai, yang pernah kita lakukan, dan itu akan membantu kita menjaga keseimbangan emosional. Dan hidup itu penuh dengan hal-hal indah yang sangat layak untuk kita syukuri. Teramat sayang kalau kita lewatkan ya. Jadi ketika kita fokus pada hal positif, kita akan merasa lebih bahagia dan tidak terpengaruh oleh ketidakpedulian orang lain. Dan ini adalah cara untuk menjaga semangat Anda tetap menyala meskipun ada tantangan di sekitarnya. Ya dong, semangat itu akan menyala kalau ada tantangan. Kalau nggak ada tantangan, ya nggak ada semangatnya dong ya. Nah ingat, kita ini memiliki kekuatan untuk mengubah cara pandang kita terhadap situasi dengan sikap positif, dan kita akan menemukan kebahagiaan di tengah kesulitan.
Gitu ternyata. Makanya kita perlu yang namanya bunga abadi. Cie. Rio Clappy.